Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya terdengar jelas nggak? Iya Pak. Jelas ya? Oke. Bismillah kita mulai ya. Kita mulai open class kali ini. Open class untuk asas. Open class untuk asas ini materinya adalah teks laporan percobaan. Ya, teks laporan percobaan. Nanti berarti 50 soal, semuanya menyangkut tentang teks laporan percobaan, baik struktur dan segala macamnya. Kalau percobaan berarti dari bab 1 sampai bab 3 dengan kebahasaannya. Kebahasaannya kalimat majemuk, kompleks, ada konjungsi juga, terus ada apa namanya kata rujukan dan istilah teknis. Kita akan bahas sedikit. Saya rasa untuk yang strukturnya sudah tidak ada masalah karena ini merupakan pengulangan dari materi kartul kalian yang sudah kalian selesaikan, kartul bab 1 sampai bab 3. Hanya kita akan berfokus sore ini ke kebahasaannya, ya, ke istilah kalimat majemuk dan kalimat kompleks, ya. Bentar saya akan share screen. Oke, apakah terlihat? Terlihat. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, sekarang ini memang ada istilah baru menyangkut kalimat di istilah yang kita kenal sebelumnya ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Terus baru kalimat majemuk dibagi menjadi dua, ada majemuk setara, ada majemuk bertingkat, ya. Nah, istilah kalimat simpleks sama kalimat kompleks itu simpleks buat yang tunggal, kompleks buat yang majemuk. Tapi tahun ini ternyata ada beberapa penyesuaian, ada tentu saja dari pemerintah sendiri. Untuk kalimat majemuk, ini langsung adalah kalimat majemuk yang setara. Sedangkan untuk istilah kalimat kompleks adalah untuk kalimat majemuk yang bertingkat, ya. Jadi tolong dipahami baik-baik. Kalau misalnya dari definisi ini, bahwa terdiri lebih dari satu verba atau kata kerja utama, itu semuanya sama. Maksudnya gini, baik yang majemuk atau yang setara, kemudian yang bertingkat atau kompleks, dua-duanya itu punya verba lebih dari satu atau kata kerja lebih dari satu. Dan dua-duanya sama dipisahkan dengan tanda koma atau konjungsi. Nih, kompleks. Nah, di istilah kompleks ini sudah mengenal istilah klausa utama sama klausa subordinatif. Yang gampangnya kita biasa sebut klausa utama itu induk, klausa yang subordinatif itu anak. Jadi kalau yang kalimat majemuk ini nggak punya induk, nggak punya anak, walaupun di dalamnya ada verba lebih dari satu. Sedangkan yang kompleks ini punya induk dan punya anak, ya. Dilihat contoh yang nomor 1, Zafran mendapat nilai sempurna karena ia belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bentuk Assalamualaikum kalimat Pak. yang Pak. kompleks, ya. Berarti dia punya induk, punya anak. Zafran mendapat nilai sempurna, itu adalah induk. Karena ia belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah anak. Ya, kalau induk sama anak, kalau
anaknya hilang, induknya masih bisa berdiri. Tapi ketika induknya yang hilang, anaknya nggak bisa diri, ya. Zafran mendapat nilai sempurna. Kalau cuma sampai situ doang, nggak dilanjutin, jadi nggak kalimat jadi. Tapi kalau misalnya karena ia belajar dengan sungguh-sungguh, nggak bisa, ya. Andi terjatuh di lapangan, tetapi ia tidak merasa sakit. Apa, Dean? Indra? Andi terjatuh di lapangan, tetapi ia tidak merasa sakit. Ini yang kalimat nomor dua itu kalimat majemuk atau yang setara, ya. Pertentangan itu setara. Ciri kalimat majemuk dan kompleks. Dalam hal ini berarti bertingkat atau setara ya. Minimal memiliki dua Ya, Om. proses. Pak Ah, Tiger, ya, Pak, maaf Pak. gimana Gwin? Halo, halo. Suara saya kedengeran jelas gak? Halo, hei. Tadi sempat enggak. Dengar Pak, tapi tadi putus-putus. Putus-putus. Sekarang udah jelas belum? Pak, ini nanti dikirim di LMS nggak Pak? Recordnya Pak. Udah Pak, Iya, udah Pak. udah jelas ya. Pak, Ciri Udah kalimat Pak. kompleks dan majemuk. Ya, tadi itu yang pertama dua proses atau lebih. Terus kalimat ini diperoleh dari penggabungan beberapa kalimat simpleks atau klausa. Atau kalimat tunggal ya, kalimat simpleks itu kalimat tunggal. Kalimat ini kemudian dihubungkan dengan menggunakan konjungsi atau tanda koma. Terdiri dari dua buah subjek dan predikat. Bisa aja subjeknya sama. Kalau subjeknya sama, biasanya nggak ada pengulangan. Kalau predikatnya pun juga sama, biasanya juga nggak ada pengulangan. Nanti beberapa kalimat seperti itu. Kalimat majemuk, nih dilihat. Kalimat majemuk, makanya saya bilang dalam pengistilahan nama sekarang, kalimat majemuk ini berarti yang setara, yang kiri nih. Sedangkan yang kanan, kalimat kompleks itu yang bertingkat. Jadi ingat baik-baik ya, sekali lagi kalau majemuk berarti setara, kompleks bertingkat. Nah, konjungsi yang digunakan di kalimat yang majemuk atau setara berarti kan kayak konjungsi penambahan dan serta konjungsi pertentangan, tetapi melainkan sedangkan ya atau pemilihan atau ya kemudian yang kayak eh, konjungsi-konjungsi yang kronologis, yang urutan waktu kemudian lalu itu. Terus untuk konjungsi pada kalimat kompleks atau yang bertingkat, ya, jika, kalau, agar, walaupun, kausalitas yang sebab, akibat, karena, segala macam itu juga masuk. Kita masuk ke kata rujukan. Kata rujukan gampangnya adalah dia merujuk ke kata yang sebelumnya, digunakan sebelumnya. Bisa benda, bisa orang, bisa tempat, atau hal. Ya, kalau di bahasa Inggris biasanya yang kayak refers to kan suka ada soal kayak gitu. Bla 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 words refers to apa. Nah, bahasa Indonesia juga ada namanya kata rujukan. Rujukan orang dia, dirinya, ia, beliau, mereka, rujukan benda ini, itu, tersebut, rujukan tempat bisa di sini, di situ, di sana, ya. Nanti langsung akan kita coba di soal. Kata teknis. Kata teknis istilah dalam topik yang dibahas, ya. Arti khusus di bidang yang spesialis, bidang yang spesifik. Gini, laporan percobaan itu kan pasti ada bidang tertentu yang kita meneliti tentang apa sih, ya. Nah, kata-kata yang berkaitan dengan bidang tersebut itu yang masuk ke kata teknis. Oh, penelitiannya terkait dengan kesehatan, dunia kedokteran. Berarti nanti istilah atau kata-kata teknis yang muncul seputar itu, ya. Apa hipertensi, apa anemia, ya, makna-makna di bidang kesehatan. Jadi semua tergantung bidang apa yang dibahas di teks laporan tersebut. Kalau misalnya bidang ekonomi, bisnis, oh pasti muncul kata istilah investasi mungkin atau inflasi atau deflasi.
Oke, suara saya masih terdengar? Halo, Masih, Pak. terdengar ya? Masih, Pak. Kita akan lanjut bahas soal karena ini waktunya kurang lebih tinggal berapa menit lagi? Sekitar 15 menit lagi. Sebelum itu, yang belum isi presensi, silakan isi. Ada di mana? Chat ya. Saya kirimkan lagi. Yang belum isi silakan isi terlebih dahulu. Oke, terlihat gak? Saya share soal. Halo, Kalau lihat, Pak. terlihat ya? Terlihat, Pak, terlihat. Oke, Fahri. Anindito Fahri, silakan nomor satu coba dibaca kemudian dijawab Fahri. Kutipan di atas merupakan laporan percobaan. Apa, Pak? Maaf. Dibaca soalnya kemudian dijawab. Oke. Kutipan di atas merupakan laporan percobaan bagian bahan makanan yang mengandung glukosa setelah ditetesi Benedict akan berubah warna dari warna asalnya menjadi warna merah bata atau oranye. Pembahasan. Ya, tepat. Ini pembahasan ya. Bukan latar belakang, bukan tujuan, dan juga bukan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah, sudah pasti ada tanda tanya, ya, kalimat tanya. Cek nomor dua, Excel. Excel, halo, suara saya terdengar nggak, Sel? Terdengar, Pak, terdengar. Yo, nomor dua. Perhatikan kalimat di bawah ini. Kutipan laporan di atas terdapat di bagian melalui kegiatan uji coba zat makanan ini diharapkan dapat mengidentifikasi zat makanan yang terdapat di dalam berbagai jenis bahan makanan yang telah ditentukan. Jawabannya B, Pak, tujuan. Tujuan, tepat ya. Nomor tiga, Almer. Ada gak Almer? Ada, Pak. Ya, nomor tiga, Mer. Berikut ini yang tidak terdapat di bagian pendahuluan teks laporan percobaan adalah saran, Pak. Saran adanya di bab mana, Mer? Di bab 3. Ya, saran itu di bab tiga. Nomor empat, dilihat. Coba, Farah ada gak Farah? Farah, nggak ada. Ucup, Ocean Yusuf ada gak? Ada, Pak. Nomor empat, Cup. Dibaca, dijawab, Sup. Bacalah kutipan laporan percobaan di bawah ini. Dari percobaan di atas dapat diketahui bahwa ikan dalam toples A tetap normal dan tidak mengalami perubahan fisik apapun. Berbeda dengan ikan dalam toples B yang menunjukkan adanya perubahan fisik. Ini matanya merah, kondisi lebih parah dialami ikan dalam toples C, yaitu mengeluarkan darah dari insangnya. Kondisi ikan yang berbeda tersebut membuktikan bahwa kandungan deterjen dalam air mempengaruhi kondisi fisik ikan. Semakin banyak kandungan deterjen dalam air, semakin parah kondisi fisik ikan yang ada di dalamnya. Dilihat dari struktur dan isinya, kutipan di atas memaparkan tentang simpulan hasil percobaan, Pak. Empat, simpulan ya. Lima, Jema, 9G. Bahan dan alatnya. Jema, ada gak Jema? Jema nggak ada. Naufal Alifta. Noval, ada gak Noval? Halo, ini suara saya terdengar gak ya? Terdengar, Pak.
Agrata, ayo Agrata nomor 5 Agrata. Oke. Dilihat dari struktur isinya, kutipan di atas memaparkan tentang nomor 5 kan Pak? Iya, nomor 5. Sebelum dimulai, persiapan dahulu alat dan bahannya. Alat yang harus disiapkan antara lain 3 toples, 1 sendok teh ya ini ya, Iya, spidol teh warna itu. hitam, 3 lembar kertas dan lem. Adapun bahan yang harus disiapkan di antaranya air bersih, deterjen, dan ikan mujair 3 ekor. Bahan dan alat kegiatan percobaan Kak, Pak? Apa? Alat dan bahan alat dan alat kegiatan percobaan Kak, Pak? Ya, yang D ya. Bahan dan alat. Nomor 6 Elmira ada gak? Elmira. Pak, ada Pak. Yo, nomor 6 dijawab. Saran berikut yang paling sesuai dengan kutipan paragraf di atas adalah hasil percobaan menunjukkan bahwa temperatur dalam kaleng yang ditutup kain warna hitam meningkat lebih cepat. Hal tersebut terjadi karena kain hitam menyerap hampir seluruh cahaya, sedangkan permukaan air hanya memantulkannya. Cahaya yang diserap oleh kain hitam di udara diubah menjadi panas. Panas tersebut memanasi udara di sekitar dan air di bawahnya, lebih daripada apabila air berada di udara terbuka. Itulah sebabnya kita akan merasa lebih panas saat memakai pakaian hitam di siang hari daripada ketika memakai kain warna cerah atau putih. Apa B, sarannya? Pak, sebaiknya gunakan baju warna putih ketika berjalan-jalan di saat cuaca panas terik. Ya, karena memantulkan ya. Jadinya kalau Ya. panas terik pakai yang putih. 7 Maiza 9A. Maiza Iya, Y. Pak. Ya. Iya, Pak. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks rekaman percobaan tersebut adalah hukum Melde adalah hukum yang mempelajari besar-besaran yang memengaruhi cepat rambat transversal pada tali. Melde menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Suatu gelombang dapat dilihat panjangnya, bukan zat medium perantaranya. Suatu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukti atau gelombang transversal atau menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan gelombang longitudinal. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 detik. Um, Pernyataan yang sesuai yang mana? Sebentar, Pak. Oke. Yang A salah ya. Itu dia bukan ngomongin masalah kecepatan cahaya ya. B buka. Nggak ada yang tadi. Um, Yang B di situ dibilangkan tidak dapat dilihat dari panjangnya dengan menghitung. Enggak, justru dapat dilihat ya. Yang B bukan. Terus dan, D ya. ya yang D ya, itu yang benar yang D. 8 Kaisan. Kaisan ada gak? Hadir Pak, Teksnya hadir nggak usah Pak. dibaca Kaisan. Langsung jawabannya. Teksnya soalnya sama itu. Apa jawabannya Kaisan? Eh, itu Pak, metode percobaan Pak. Di situ lihat aja. Eh,
Hukum Melde adalah, terus gelombang adalah, berarti Oh, masuknya kemana? landasan teori, Pak. Ya, landasan teori ya. 9. Keimita ada Ada 9 coba. urutan langkah-langkah laporan percobaan untuk mengetahui kandungan listrik pada buah yang benar adalah sabar, Pak. Pasti yang jelas kan siapin dulu dong alat bahan. D ya. Terus ya yang D ya. Habis siapin alat bahan, buah-buahnya Ya. disiapin. Habis itu hubungin tuh buah sama sensornya, baru ukur ya. Jadi yang D 3421. 10. 10 Marva ada gak Marva? Ada Marva 9F? Nggak ada. Zalfan 9F ada gak? Halo, Reina ada Reina 9D. Ini suara saya Ada terdengar Pak, nggak ada nih? Pak. 10 dijawab. Perhatikan kalimat rumpang di bawah ini. Perkebunan stroberi dan perkebunan apel merupakan kawasan yang sangat titik-titik kawasan titik yang sangat menarik dikunjungi dan untuk mengisi liburan sekolah. Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian kalimatnya rumpang adalah D agrowisata. Agrowisata ya. Ilona 11. Ilona ada? Nggak ada. Pak, Aransa. saya Pak, kalau nggak Pak, kalau nggak ada Pak. Siapa itu? Saya udah ada Pak. Yo, boleh. Nomor 11 dibaca. Saya Pak Ranca Pak. Kamu aja udah. Oke oke. Eh, konjungsi yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang tersebut adalah buah tomat mengandung vitamin A, titik-titik, vitamin C yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ini Pak, dan Ya, dan B ya. Pak. Dan itu konjungsi penambahan. Ya. Oke Pak. 12. Pak ini Cacia. soalnya ada di LMS nggak Pak? Ya, nanti coba di LMS Bu Putri. Oke baik, Casya. makasih Pak. Casya ada gak Casya? Gak ada. Ken. Ken ada gak Ken? Ken Arya. Ada, Pak. 12. Ada. 12 Ken. Konjungsi yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang tersebut adalah renovasi balai pertemuan di Desa Bitobe sudah dilaksanakan dengan baik. Titik-titik. Masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah daerah. B, Pak. Sehingga. Sehingga. Tepat ya. 12 itu sehingga. Aska Zaidan ada gak? Aska Zaidan. Gak ada. Delisa. Delisa 13. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah atraksi tari parang merupakan kerajaan Amphoang. Dahulu atraksi tersebut ditampilkan pada saat prajurit akan menuju medan perang. Atraksi ini tetap berkembang di titik kerajaan Amphoang yang sudah runtuh. Jawabannya C, walaupun Walaupun ya, atraksi ini tetap berkembang walaupun kerajaan Amfong sudah runtuh ya, benar. 14. Azelga. Mana Azelga? Ada Pak. 14. Makna
Istilah investor pada paragraf tersebut adalah investornya tuh pemilik modalnya, Pak. Tepat, pemilik modal ya. 15 Rama. Makna kata diskualifikasi pada paragraf tersebut adalah Diskualifikasi berarti apa? larangan turut bertanding karena melanggar peraturan, Pak. Oke, tepat ya, B. 15 B. Arik, ada gak Arik? 16 Rik. Mana Arik? Gak ada. Amat deh, Amat. Gwin, panggilin Amat, Gwin. Amat, halo. Amat ada gak? Ini Pak, amatnya ini Pak lagi ke toilet, adanya Fatih mau Pak. Ya udah, Fatih aja jawab sini. Ya udah Fatih jawab nih sih. Yang mana Pak? Yang 16 nih. Oke Pak. Penulisan daftar pustaka dari data buku tersebut di atas ialah benar Pak, saya baca dulu Pak. Jawabannya Kamu lihat dulu itu nama harus dibalik. Mana namanya yang dibalik? Kan yang A Henry sama B Pak. Manarinting. A sama Berarti B. antara A sama B tuh. Ya, Habis itu saya apa baca. dulu? Habis itu tahun terbit bukan Pak? Apa judul? Tahun terbit. Iya benar. Berarti Berarti, jawabannya B Pak. nah iya, berarti jawabannya B. Oke mantap Pak. Oke, 17. 17 Gavin, ada gak Gavin? Nah, Pak, Oh, Gavin 17. perhatikan penulisan daftar pustaka di bawah ini. Kurniawan, Tri, 2011. Konsep pertumbuhan ekonomi. Yogyakarta, Media Nusantara. Penulisan daftar pustaka di atas salah karena eh, Apa? bentar. Dilihat noh, di atasnya kan masih ada yang benernya tuh yang B. Yang mana Tidak menggunakan rintingnya? tanda petik pada judul. D. Tidak menggunakan tanda petik pada judul. Emang yang di atas pakai tanda petik? Tidak menggunakan tanda titik kedua setelah nama kota. Salah kenapa? Bukan karena itu, bukan itu yang bikin dia salah. Apa? Tidak menggunakan tanda titik? Oh, di akhir daftar pustaka. Tidak menggunakan tanda titik dua setelah nama kota. Harusnya Yogyakarta, titik Titik dua, dua Media Nusantara. Media Nusantara, ya. 18. Aulia Nur. Ada gak? Nomor berapa? 18. Kalimat kompleks yang tepat hasil dari dua kalimat tersebut adalah A. Tulisan Indra tidak rapi. B. Saya masih dapat membacanya dengan jelas. Nah, kalau B. digabung jadi apa? B, Pak. B, Jadi, Pak. Meskipun tulisan Indra tidak rapi, saya masih dapat membacanya dengan jelas. ya tepat 18 B. Yuk, dua lagi yuk, 19. Ida Bagus, ada gak Ida Bagus? Halo, Ida Bagus, ada? Ada, Pak. Ya, 19 langsung dijawab. Kalimat kompleks yang terdapat pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Dibacain nggak, Pak? Mana aja langsung, kan itu kelihatan. Eh, Mana yang kompleks? yang ini, Pak. Kompleks tuh ini ya, Pak. Apa namanya, Pak? Ya, di Aduh, dalamnya berarti ada dua predikat atau dua verba, mana? satu Ya, terus? sama empat, Pak. Salah, 4 kan Eh, cuman mereka tidak ada yang satu, membalas. satu dan lima, Pak. Ya, 1 dan 5. Yang B ya. Terakhir, Aira 9C. Ada Aira?
Halo, Aira. Nggak ada? Oke, Queenie. Queenie. Ada gak Queenie? 20. Queenie nggak ada juga. Sakina, mana Sakina? Eh, Kalimat kompleks yang terdapat pada paragraf tersebut ditandai nomor C, Pak. 1. 1 ya. Di situ bertingkat ya. Atau kompleks. Karena konjungsinya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya.